A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni mudzalan mubarakan wa ta'awwalul munzilin amma ba'du. Yang saya hormati Ustazuna Abang Nazar Henry, sengaja saya minta adiknya Ridho dulu, karena kalau abang sama adik makan berdua yang bayar siapa? Abang. Maka saya bilang panggil saya Ridho. Kalau beliau panggil saya Ustaz, apalagi dipanggil Kiai, maka saya yang bayar. Yang kedua, kalau di Pontianak, kalau kepada teman-teman yang muda-muda, saya biasa dipanggil Bang Imut. Bang apa bu? Bang Imut, Imam Mutakin. Kenapa? Biar jadi doa. Nah, biar didoakan sama jamaah selalu imut-imut. Alhamdulillah hari ini di sesi pertama kita berkenalan dulu. Nama saya Muhammad Imam Mutakin, lahir besar di Jambi, SD-nya SD Negeri 84 Payus Lincah. Kita dekat sini. Ada yang lulusan SD 84? Nah, satu atap berarti. SMP-nya SMP Negeri 15 Jambi, Kabupaten Pete. SMA-nya SMA Negeri 2 Jambi di Talang Banjar. Kuliahnya Diploma 3 Pertanian, jurusan agribisnis. Setelah lulus kuliah, saya kerja sebagai asisten dosen karena kebetulan punya cita-cita jadi dosen. Ternyata kalau mau jadi dosen di Diploma 3 minimal S1. Akhirnya cuma bisa jadi asisten dan itu pun tak bisa lama. Lanjut pernah kerja sebagai medical representative, jualan obat, pakai baju rapi, pakai kardigan sampai tengah malam bawahnya. Cuma ngejar parahnya dokter. Pernah ada satu peristiwa yang bikin saya miris. Dokternya bilang gini, "Mam, kalau mau nawarkan obat, ini bicara bisnis. Kalau mau bicara bisnis, baiknya jangan di sini. Carilah tempat yang nyaman untuk kita ngobrol." Belajar dari situ, akhirnya saya dapat ilmu bagaimana dunia kesehatan. Setelah dari medical representative, saya pernah juga yang kuliah S1, alhamdulillah belum selesai. Terus diterima kerja di tahun 2006 itu di Bank Danamon. Danamon simpan pinjam, penempatannya di Bangko, Merani. Dari 2006 sampai dengan 2008, lalu tahun 2009 pindah ke Bank BCPM sampai akhirnya pensiun ini di tahun 2017. Setahun setelah pensiun, cari tempat belajar, cari masjid, cari kajian, ketemulah sama Kiai Lukman salah satunya, belajar jadi jamaah biasa. Baru kemudian di akhir 2018 diajak membersamai di Muntalan sebagai wakil direktur di Baitul Mal Muntalan Indonesia. Alhamdulillah waktu masuk saya tidak tahu apa yang harus saya kerjakan karena masih belum paham waktu amalan yang ada. Zakat itu apa, infak itu apa, wakaf itu apa, bagaimana manajemennya. Akhirnya dari bulan Desember, Januari sampai dengan pertengahan Februari sebagai wakil direktur saya tidak apa-apa, tidak juga memberikan rekomendasi yang hebat-hebat, hanya bantu memperbaiki fasilitas banner yang mau rusak. Karena dari Muntalan akhirnya bingung, ini Bang Imam punya pengalaman di bank, kamu mengasih rekomendasi, akhirnya diangkatlah jadi direktur. Itulah indahnya, itulah rasanya ketika dakwahnya di masjid. Nyaman? Nyaman. Artinya orang sedang melihat bahwasanya ketika kita dakwah melalui masjid, sebenarnya dunianya tidak ada yang berubah. Kalaulah dulu di pekerjaan sebelumnya jago di bidang MLM,
jaringannya banyak. Begitu dakwah di masjid, buka Baitul Mal pun harus banyak jaringan. Kalaulah dulu waktu belum main ke masjid hebat jadi pedagang, ternyata ketika dakwah di masjid, masjid juga boleh punya amal usaha. Harus ada orang-orang yang pintar dalam hal perniagaan. Kalaulah ibu-ibu hobinya masak-masak di rumah, ya kan? Ternyata ketika mendekati diri dengan masjid, dakwah di masjid, maka masjid yang ramai hari ini adalah masjid makan-makan. Masjid apa, Bu? Makan-makan. Maka semua keahlian yang kita miliki hari ini sebenarnya bisa dipakai untuk dakwah melalui masjid. Nah, siang hari ini, sebelum saya bercerita tentang cara, saya ingin bercerita tentang rasa. Karena yang namanya kita dakwah hari ini berbicara tentang masjid, tidak perlu bagaimana caranya, tapi kita harus tahu dulu bagaimana rasanya. Untuk bercerita tentang rasa, saya mohon izin kepada guru-guru sekalian, kepada alim ulama sekalian, orang-orang tua sekalian, karena kita sama-sama belajar, maka saya minta izin bagi kelompoknya satu kelompok bertiga, boleh? Boleh bagi kelompoknya bertiga? Nah, boleh nggak duduknya berhadap-hadapan, lutut ketemu lutut? Nah, yang satu rombongan kalau bisa pecah, paskas jangan sama paskas, pecah sama rombongan lain. Yang seragamnya sama-sama hijau, boleh gabung sama yang seragamnya gelap. Tiga dulu, karena yang ada pasangan dicarikan pasangan. Tiga dulu. Jangan dari situ lah. Enggak usah. Iya ya. Saya belum diri. Ya, 3, 4, boleh yang 4. Itu berapa sini? Siap. Tiga nih seperti ini. Nah, ini ke sini deh. Ini ke sini sih kok. Ini ke sini sih kok. Saya minta izin kepada ayah anda, guru minta maaf. Ini sih kok. Nah, ini DWA. Sudah? Ada yang tak punya teman? No. Kalau kamu boleh. Oke. Bang, boleh bang, teman-teman. Nah, boleh lagi. Apa yang mau kita lakukan hari ini? Belajar tentang rasa. Apa yang mau kita lakukan? Yang mau kita lakukan namanya 3 dimensi doa. Apa yang mau kita lakukan? 3 dimensi doa. Apa 3 dimensi doa? Yang pertama adalah berdoa. Berdoa bisa nggak sendirian? Bisa sendirian? Bisa. Setelah berdoa, apa dimensi yang kedua? Mendoakan. Mendoakan bisa nggak sendirian? Mendoakan bisa? Bisa. Saya doain Mas Bambang semoga usahanya lancar. Ente jodoh, murah rezeki, pada sakinah mawaddah warahmah. Lalu dimensi doa yang ketiga namanya minta didoakan. Minta didoakan bisa sendirian? Tidak bisa. Ini yang jarang jamaah masjid kerjakan. Akhirnya kita datang ke masjid, kita sholat, habis sholat baca doa, habis doa yang secara jamaah lalu doa masing-masing, kita melihat saudara kita di sudut sana berdoa sambil lagi nangis, tapi kita tidak tahu apa sih yang wajib didoakan. Kita lihat di belakang ada yang tak balik-balik, kita lihat ada saudara kita yang lagi sholat sesenggukan, ada yang sujudnya lama benar. Padahal kita ini sejatinya jamaah masjid harus tahu bagaimana kondisi saudara satu dan lainnya. Maka siang hari ini saya minta izin, mohon maaf kepada abang kakak ibu sekalian, kita belajar 3 dimensi doa. Siap? Yuk sama-sama 3 dimensi doa. 3 dimensi doa. Yang pertama, berdoa. Yang kedua, mendoakan.
ketiga, minta didoakan. 3 dimensi doa. Yang pertama, berdoa. Yang kedua, mendoakan. Yang ketiga, minta didoakan. Takbir. Gimana bang caranya minta didoakan? Gimana caranya kita memulai? Yang pertama, sebutkan nama. Yang pertama, sebutkan apa? Sebutkan nama. Nanti apakah kakak ibu sekalian akan ganti-gantian sebutkan nama. Teman-teman, nama saya Bambang, nama saya Bang Zal Henry, nama saya Bang Edi, nama saya Bang Eko. Kenapa harus sebutkan nama? Karena ketika kita meminta didoakan, kita harus menundukkan hati kita. Maka sebutkan nama. Yang kedua, sampaikan apa yang disyukuri hari ini. Kenapa harus sampaikan apa yang disyukuri bang? Nanti saya sampaikan sekarang. Yang saya syukuri hari ini adalah dapat buku dari BSI. Wah. Dapat kantongnya lagi warna kuning. Wah. 1, sebutkan nama. 2, sampaikan apa yang disyukuri. Yang ketiga, sampaikan apa hajat yang lagi dipanjatkan. Sampaikan, nama saya Muhammad Imam Mutakin. Yang saya syukuri hari ini adalah bisa pulang kampung. Doakan ya kawan-kawan. Saya minta doakan semoga ibu saya selalu dijaga kesehatannya. Doakan usaha saya lancar, istri saya yang lagi hamil nanti persalinannya lancar, selama hamilnya juga lancar. Siap? Sampaikan apa yang lagi didoakan. Nah, lalu yang keempat, ini yang paling penting. Yang pertama tadi apa? Sebutkan nama. Yang pertama, sebutkan nama. Yang kedua, sampaikan apa yang disyukuri. Yang ketiga, sampaikan hajat yang lagi dipanjatkan. Yang paling penting yang keempat. Yang paling penting nomor berapa? Nomor 4. Apa bang nomor 4? Nomor 4 adalah gantian. Siap ya? Masa kau terus yang dulu? Karena aku mau juga katanya. Nah, maka silakan angkat tangannya seperti ini. Oke, siap. Kita hitung sampai 3, turunkan ke bawah sama-sama. 1, 2, 3. Yang paling putih dia yang mulai duluan. Oke, angkat tangannya. Bukan sweet-sweet nih. Oke, sudah ditunjuk sampai yang duluan. Di sini sudah bang? Sudah. Di sini sudah? Sudah. Di sini sudah? Oke, yang duluan boleh angkat tangan? Yang duluan boleh angkat tangan? Oke. Nah, lu boleh teman lu izin Pak. Boleh untuk itu. Nah. Siap? Oke, yuk sama-sama. Ada minta didoakan. Yang pertama, sebutkan nama. Yang kedua, sampaikan apa. Artinya berdamai. Artinya kita hari ini menjadi umat Islam itu ditakdirkan untuk hidup secara damai. Allah sampaikan di surat Al-Araf ayat ke-11, surat 13 ayat 11, bahwasanya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubah nasibnya. Pertanyaannya sekarang, Allah itu minta kita hidup susah atau hidup senang? Kita dilahirkan dalam keadaan damai, tidak ada dosa, kertas putih tidak ada isi sama sekali. Makan disiapkan sama orang tua, minum disiapkan sama orang tua, semua kebutuhan dicukupkan. Tapi kadang kita yang lupa bahwasanya ketika kondisi kita waktu kecil itu tidak jadi cerminan ketika kita mulai beranjak dewasa. Ketika kita mulai beranjak bisa berpikir, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akhirnya manusia pengen hidup dengan cara yang dia mau. Manusia pengen hidup dengan cara yang dia mau, bukan dengan cara yang Allah mau. Kenapa Bang Imam kok materi kayak gini? Inilah namanya rasa.
Kalau aku mau tahu bagaimana rasanya jadi orang yang jadi pejuang masjid, jadi orang yang ngajak saudara-saudaranya balik lagi ke masjid, yang ngajak orang biar bisa bayar zakat, berinfak, berbagi sama saudaranya, itulah yang aku merasakan barusan. Jadi jangan heran kalau saya hari ini dari Pontianak ditusuk hidungnya, antigen, datang ke Jambi. Kalau kita sakit tidak sakit, tapi saya tahu bagaimana indahnya dakwah di masjid ini. Makanya hal-hal seperti itu kita abaikan, kita ikuti protokol yang ada, dan alhamdulillah saya bisa sampai di sini. Oke, boleh next. Nah, ini materi kita di hari ke depan, manajemen masjid modern. Baitul Mal, solusi kebangkitan ekonomi umat. Masyarakat kita hari ini, kalau diajak bercerita, kalau diajak mendengarkan sebuah cerita, dalam hatinya dia bilang, ngomong kosong. Kenapa? Karena yang dipercaya sama manusia hari ini adalah apa yang dia lihat. Seeing is believing. Kalau yang dia lihat dakwah di masjid itu bahagia, maka dia baru mau ikut dakwah di masjid. Kalau dia melihat bahwasanya ketika kita dikasih amanah jadi marbot masjid, itu hidup yang tenang-tenang saja, baik-baik saja, baru yang lain mau ikut. Makanya kawan-kawan Paskas Jambi yang ikut di gerakan infak beras Jambi, jangan heran butuh bertahun-tahun untuk sampai 9 ton. Kenapa? Karena masyarakat lagi menunggu apa yang aku perlihatkan kepada masyarakat Jambi. Kalau antum lihatkan kebahagiaan antum ketika mendistribusikan beras, maka akan banyak orang yang akan ikut untuk distribusikan beras. Kalau antum lihatkan bagaimana bahagianya kita mensupport, memuliakan anak yatim penghafal Quran, maka masyarakat Jambi akan berbondong-bondong mengerjakan itu. Tapi kalau yang kita lihat adalah keluhan-keluhan, kesusahan-kesusahan, maka itulah yang jadi cerminan masyarakat kita. Itu juga hari ini kawan-kawan yang sedang mau hijrah, kawan-kawan yang sedang mau turun dakwah, tunjukkanlah kebahagiaannya. Dengan apa? Penampilan harus rapi, penampilannya harus keren, rambutnya harus rapi, badannya harus wangi. Kenapa? Orang melihat Islam itu bukan dengan melihat Al-Quran. Al-Quran yang bertumpuk di masjid sampai 40 belum tentu dibaca orang. Tapi orang melihat citra Islam dari apa yang kita tunjukkan hari ini. Kalau hari ini kita tampilkan Islam itu rahmatan lil alamin, maka itulah yang orang lihat. Ada satu kisah, seorang perempuan dari Amerika Serikat sedang berlibur ke kota Lombok. Di Lombok, dia asik makan seafood, sehingga akhirnya ada seafood yang dia alergi. Kebiasaan dia setiap hari adalah tinggal di salah satu pulau yang ada di Lombok, setiap hari itu jogging sore. Sampailah masyarakat melihat, oh nanti kalau jam sekian kakak yang dari Amerika itu bakal keliling-keliling sini. Sampailah satu hari, dia masyarakat tidak melihat, tuh kok perempuan yang dari Amerika tidak jogging lagi. Hari kedua, setelah masyarakat melihat dia tidak jogging lagi, akhirnya masyarakat bertanya-tanya, kemana ya kakak yang dari Amerika itu? Padahal belum pulang. Lalu didatangi. Masyarakat mendatangi mendapati dia sedang sakit, tidak ada yang nolong di dalam kamar. Akhirnya dibantu sama masyarakat kota Lombok, dan dia pulang ke Amerika Serikat sana mengenal Islam dari apa yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Lombok. Ketika terjadi pengumuman jatuhnya pesawat peristiwa 10 November 7 November, dia salah satu orang yang tidak mau mencintai Islam. Kenapa? Karena dia bisa menceritakan apa yang dia rasakan ketika bertemu dengan masyarakat Muslim. Inilah tadi saya sampaikan, bahwasanya dakwah di masjid bukan tentang cara, tapi tentang rasa. Saya lanjut kembali. Di Masjid Kapal Nunggalan hari ini yang kita tampilkan Masjid Kapal Nunggalan. Insya Allah suatu hari nanti di sini tulisannya Masjid kita sendiri, Masjid Mahabatullah. Ada fotonya di sini. MUI Kota Jambi, ada foto pimpinan-pimpinannya di sini, diperlihatkan ke seluruh masyarakat Jambi.
Ini orang-orang. Tapi apa maksud tadi di sana? Bergerak, menggerakkan dan berkumpul bersama. Artinya siapapun orang yang bergerak duluan, kedepannya akan kena tanggung jawab untuk menggerakkan orang lain. Dan ketika kita menggerakkan orang lain, kita akan tumbuh sama-sama. Di Munzalan sudah ada Baitul Mal, menggerakkan di Jambi ada Baitul Mal Mahabatullah. Atas izin Allah tumbuh sama-sama. Di sini ada Baitul Malnya, saya pulang kampung disupport sama saudara muslim. Takbir. Tumbuh sama-sama tak kita? Tumbuh sama-sama. Next. Di Masjid Kapal Munzalan, salah satu motto yang kita sampaikan juga dakwah terus tanpa henti, istighfar bersama. Inilah yang diajarkan oleh founder Masjid Kapal Munzalan, Kiai Haji Muhammad Hasan. Next. Ini ada video. Suaranya mungkin tak bisa keluar. Ada suaranya? Nah, inilah gambaran Masjid Kapal Munzalan. Tidak ada sebagus ini. Ini ustaznya Firman. Nah, ini santri-santrinya setiap subuh. Kita belajar dari hal yang paling dasar. Ini kebiasaan yang dibentuk sandal disusun ngadap keluar. Ini santri penerima amanah, orang-orang yang mengabdikan hidup di masjid hari ini. Ini kegiatan untuk tetangga masjid, namanya mustahik produktif. Jadi kita undang orang sekeliling masjid datang ke masjid, kita kasih ilmu, kita kasih support. Ini penerima beasiswa dari anak. Nah, ini sekarang kita lagi membawa. Nah, ini kegiatan gerakan 14. Ya, ada lagi rumahnya, ada rumah sehat, ada rumah santri, ada SD, ada balai tahfiz Quran, ada TK, ada Pertamina, ada unit usaha, ada minimarket juga. Ini usaha lebih unggul. Kemarin kita pernah coba ekspor langsung ke Malaysia. Setiap masjid. Nanti konsepnya jangan per orang. Tapi tiap masjid punya saham Taukres. Nah, ini beberapa amalan. Nah, ini kegiatan kita untuk non-muslim, untuk tetangga masjid berbagi uang. Itu gambaran masjid Kapal. Biasa tak masjidnya? Biasa. Ukurannya 11 kali 17 lah. 11 kali 17 satu lantai. Karena memang ada tugas kita untuk menggerakkan, maka kita bikin bangunan tadi yang besar. Namanya Lembaga Pendidikan Berbasis Masjid. Di situ nanti ada ruang kelas, ada ruang administratif, ada tempat penginapan untuk tamu dan para tamu, ada ballroom yang kita akadnya wakaf. Jadi siapapun nanti guru-guru dari Jambi yang mau ke Pontianak, insya Allah tidak usah mikirkan hotel ini yang di mana, macam mana makannya, kalau mau jalan-jalan enak. Ada budak Jambi yang tunggu di sana. Nah, itu bereskan semua insya Allah. Turun dari bandara sampai dengan naik pesawat pas mau pulang, insya Allah kita antar sampai Derbaga. Kenapa? Karena di bandara sudah ada juga orang masjid memfasilitasi mereka. Sekarang kita mau bercerita dulu gimana cara kelola masjid di Masjid Kapal Munzalan. Dalam banyak surat di Al-Quran, lebih dari 20 ayat kalau nggak salah, ayat yang diambil, Allah sampaikan wa aqamus shalah wa ataz zakat, dan dirikanlah sholat serta tunaikanlah zakat. Dirikanlah sholat ini gunanya kabar,
untuk memperbaiki hubungan kita sama Allah. Hablum minallah. Menunaikan zakat untuk apa? Hablum minannas. Memperbaiki hubungan kita sama sesama manusia. Hablum minallah, tempatnya di mana? Nah, itu adalah tempatnya. Masjid. Hablum minannas, tempatnya di mana? Nah, di situlah tadi. Baitullah. Kenapa harus bisa bang bangunannya? Di masjid kita sibuk untuk memperbaiki diri, menjaga hubungan kita sama Allah. Di Baitullah kita memikirkan apa yang mau kita lakukan untuk umat yang ada di sekeliling masjid ini. Dari mana dapat datanya? Dengan ide cara minta didoakan. Nanti Baitullah yang sudah ada, pengurus Baitullah di sini bingung apa nih kegiatan kita? Bikin Pak Zahiri 3 dimensi doa lagi kita kawan-kawan. Dengarkan jamaah berdoa tuh. Ya Allah, semoga suami saya dapat kerja. Oh gitu. Ya Allah, semoga anak saya bisa sekolah. Oke, sekolah. Ya Allah, semoga saya bisa terjaga kesehatannya. Oke, kesehatan. Ya Allah, semoga anak saya yang sekarang nakal mau tutup aurat masalahnya dan sebagainya. Dan itu kita lakukan secara natural. Kenapa? Karena manusia yang punya hati. Manusia itu tidak suka ditanya, betul? Sukanya adalah dimuliakan. Bagaimana caranya? Dengan cara kita berdoa. Kalau disuruh milih, suka memberi atau menerima? Suka memberi atau menerima? Memberi. Tapi hari ini atas izin Allah, belum tentu semua orang dikasih kesempatan untuk memberi. Makanya yang memberi harus ingat-ingat bahwasanya ada orang yang hari ini menerima lagi berdoa jadi orang yang bisa memberi. Kalau yang suka memberi ini tak ingat ya, jangan sampai nanti kondisi ini dibalik. Itulah kenapa saudaranya harus dermawan, pemimpinnya harus adil, ulamanya harus ikhlas. Karena giving is the best communication. Memberi adalah komunikasi terbaik. Hari ini umat muslim berpikirnya bagaimana take and give. Kalau saya kasih ini, saya dapat apa? Saya kasih ini, saya dapat apa? Padahal Rasulullah dulu mengajarkan, kalau Rasulullah mikir ngapain jauh-jauh nyebarkan Islam sampai ke Indonesia, apa yang didapat sama Rasulullah? Beliau sudah dapat garansi surga. Tapi beliau tahu bahwasanya memberi adalah komunikasi terbaik. Akhirnya orang-orang terbaik yang ada di sekeliling Rasulullah yang di awal itu bergerak dengan Rasulullah diminta untuk menggerakkan. Dikirimlah utusan panglima perang terbaik, ulama terbaik. Ulamanya berangkat bawa harta benda jadi saudagar, bukan jadi pengemis, bukan jadi ulama yang datang ke satu daerah minta dibiayai sama masyarakat sekitar. Tidak, datang ke bawa harta benda. Betul ya Pak? Maka ulamanya harus dibahas. Ada yang berangkat sebagai panglima perang, akhirnya menang di satu tempat, menduduki wilayah jadi sultan di situ. Dia harus adil. Ada yang berangkat lewat jalur perdagangan jadi saudagar, dia tunjukkan Islam rahmatan lil alamin dengan cara jadi saudagar yang dermawan. Lalu anak-anak muda yang masih bingung posisinya di mana, diajak membersamai jadi jembatan. Itulah namanya jembatan bermaksud. Next. Masjid ini, kalau kakak muda sekalian, ada 2 macam. Masjid ada berapa macam? 2 macam. Yang pertama adalah masjid yang didirikan dengan basis ketakwaan. Ciri-cirinya ada 2, yaitu ada orang-orang yang suka mensucikan diri. Maksudnya adalah orang yang merasa kotor. Saya ini pengen ke masjid karena saya ini kotor. Datang ke masjid pengen bersihkan diri. Lalu ada masjid yang kedua, namanya masjid Qiraah. Siapa yang masjid Qiraah? Masjid yang berisi orang-orang yang merasa dirinya suci, sementara yang bukan golongannya atau beda kelompok itu dianggap tidak suci. Inilah 2 jenis masjid yang Allah sampaikan di Al-Quran. Next. Masjid Qiraah Allah sampaikan di surat At-Taubah ayat 107. Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara
mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah berdusta. Jadi Masjid Nabawi salah satu ciri-cirinya adalah orang-orang yang bergerak di dalamnya. Mohon maaf saya sampaikan di sini. Dia bilang, aku ini datang mau memperbaiki tempat ini, aku mau datang mau memperbaiki manajemennya. Padahal sebenarnya dia yang merusak. Datang dengan bahasa mau memperbaiki. Pengurusan lampu tidak bagus, harus kita pilih lagi. Kita harus masukkan ini gini. Padahal masuknya dengan tujuan-tujuan yang tak baik. Alhamdulillah. Ini masih Nabawi. Mitos atau fakta nih kira-kira? Mitos atau fakta? Oke. Maka sebenarnya yang namanya Baitullah itu adalah merupakan tempat untuk kita kembali. Nah, kembali di mana? Kembali kepada Allah. Inilah sejatinya masjid. Jadi bukan dipakai untuk pecah belah, bukan dipakai untuk gengsi-gengsian, bukan dipakai untuk pamer-pamer, bukan dipakai untuk cari jabatan. Masjid itu bukan hanya bangunannya yang harus megah, tetapi pemberdayaan umat yang harus lebih megah daripada bangunannya. Di sini ada namanya Masjid Mahabbatullah, masjid yang mencintai Allah. Maka jadikanlah dengan adanya masjid ini di tempat ini, masyarakat sekitar sini itu harus cinta sama Allah. Siapa yang namanya tetangga masjid? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke belakang. Anggota DKM yang wajib silaturahmi satu-satu, tanyakan apa kondisinya, ajak ke masjid. Itu baru namanya Masjid Muhammadiyah. Takbir. Jadi kalau saya di sini Pak Bu minta maaf, harus pakai sabuk pengaman ya. Nah, karena saya takut ada jamaah yang geram, ya kan? Tiba-tiba maju. Saya minta maaf. Saya izin menyampaikan apa yang hari ini saya lihat. Karena saya bukanlah akademisi, saya bukan dari pondok. Saya orang yang terjun di masjid, memperbaiki manajemen masjid dan banyak melihat fakta di banyak masjid. Itulah saya hari ini yang duduk di depan Abang KKN sekalian. Lalu Baitullah, masjid tempat kembali. Di surat At-Taubah ayat 108 disampaikan di situ, janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Jadi ketika kita melihat ada masjid yang tanda-tandanya seperti Masjid Dirar tadi, apa perintah Allah? Tinggalkan. Kemana kita datang? Masjid usia alam takwa. Orangnya datang mau membersihkan diri. Kenapa mau membersihkan diri? Karena merasa kotor. Nah, inilah masjid sejati. Next one. Maka ketika kita membersihkan diri, ada dua pintu cara kembali kepada Allah. Satu yang namanya pintu masalah. Yang pertama minta dulu, minta doa. Yang pertama namanya pintu masalah. Ya Allah, saya punya hutang ya Allah, pengen hutang saya cepat lunas. Mudahkan ya Allah, semoga hutang saya cepat lunas. Ya Allah, saya lagi cari jodoh ya Allah, pertemukanlah ya Allah. Ya Allah, anak saya bandel ya Allah, jadikanlah anak saya baik. Ya Allah, saya sudah nikah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ya Allah, segera kasih keturunan. Banyaklah yang masuk ke cara itu. Tapi ada cara yang kedua, masuknya bukan lewat pintu masalah, tapi lewat pintu syukur. Syukur kenapa? Atas apa yang Allah berikan. Kalau hari ini bapak-bapak, ibu-ibu punya anak, lalu anaknya setiap hari kalau ketemu sama orang tuanya selalu bilang gini, Pak minta duit jajan, Pak minta belikan mainan,
Pak minta belikan ini, kita kasih nggak? Kasih. Tapi geram nggak? Geram. Kau jajan kau. Tapi kalau anak kita datang, Assalamualaikum Pak, makasih banyak. Kemarin Bapak kasih saya beli jajan, alhamdulillah kemarin saya bisa sedekah 2.000 perak Pak di sekolahan. Sisanya saya pakai untuk jajan. Makasih ya Pak. Dikasih lagi nggak? Kira-kira ngasihnya masih segitu atau lebih? Maka kalau antum pengen dapat lebih, masuklah lewat pintu. Gimana faktanya di lapangan? Faktanya di lapangan adalah sekitar 90 sampai 95% orang kembali kepada Allah lewat pintu masalah. Ada masalah, datang ke masjid, berdoa, nangis. Masalahnya selesai, lupa. Kasih lagi masalah, balik lagi ke masjid. Selesai masalahnya, lupa. Kalau Allah bilang, aku nih sudah kasih pesan 5 kali aku panggil setiap hari. Kau udah datang-datang, kau baru mau datang. Kalau dikasih masalah, apa yang terjadi akhirnya? Kasih masalah lagi. Jadi kalau kita melihat hari ini, kenapa hidup kita bermasalah? Kenapa kita merasa hidup kita banyak masalah? Jangan-jangan kita pengen dipanggil Allah dengan cara ini. Nyambung sampai sini? Oke. Lalu apa yang harus kita lakukan? Oh, kita sudah sepakat nih Bang. Kami dah tahu dah tadi rasanya. Bagaimana damainya kita ngurus masjid. Oh, kami dah tahu Bang. Kami balik lagi ke masjidnya, tidak lagi pakai pintu masalah. Amin. Tapi kami datang lewat pintu syukur. Baru kita siap. Oke. Kita dakwah. Kita besarkan Masjid Mahabatullah jadi salah satu masjid percontohan di Provinsi Jambi. Amin. Di Pulau Sumatera. Amin. Di Indonesia. Amin. Siap Bang? Kalau sudah siap, apa yang harus dibereskan? Yang pertama harus beres fondasi Baitullah dulu. Datangnya sudah clear, hatimu sudah bersih, datangnya ngerasa dirinya kotor, berdoa sama Allah dalam pintu syukur. Orang-orang yang kayak gini nih bagus, lihat duit itu tak nafsu. Setiap dia lihat harta yang dia pikirkan, apa yang mesti saya pakai ke harta yang saya berikan. Itu yang terjadi dengan orang yang masuk kepada Allah lewat pintu syukur. Maka orang-orang seperti ini harus kita perbanyak. Orang-orang yang banyak-banyak itu harus kita ajak masuk lewat pintu syukur. Setelah beres hatinya, setelah beres orangnya, setelah bagus hubungannya dengan Baitullah, baru masuk ke fase yang kedua. Apa namanya? Baitul Mal. Boleh saya tahu saldo di sini berapa? 6 juta. Damai pengurusnya? Damai tak pengurusnya? Damai, aman. Kan tadi berdoanya Bang, gimana caranya datang 10 miliar, betul? Nah pertanyaannya, Allah itu nanti mau lihat ini Baitul Mal Masjid Mahabatullah dikasih 6 juta pengurus damai-damai. Oke, nanti kita tambah, naikkan 10 kali lipat jadi 60 juta. Apa yang terjadi ketika 60 juta? Masih damai tak? Damai tak ya kita? Mulailah. Bos kita nih. Tak nengok ke sebelah waktu putus-putus nih. Sambung mungkin banyak. YouTube. 60 juta. Tiba-tiba orang datangkan lagi ke sini 600 juta sebulan. Amin. Nah, kira-kira damai tak nih? Jadi kalau kita nih macam-macam caranya datangkan 10 miliar, pastikan ketika duit itu datang orang di dalamnya damai. Kenapa? Kalau kita ngurus rumah tangga, ada kewajiban bayar listrik, bayar air segala macam, kita pikirkan. Ketika suami mikir sendiri, istri mikir sendiri, yang terjadi ribut, akhirnya enggak bayarnya. Tapi kehidupan di rumah tangga ini ramai, listrik terbayar, anak terurus. Apalagi ngurus masjidnya Allah,
contoh, dikasih 6 juta damai, bakal naik nanti. Tapi kalau sudah dikasih agak banyak dikit, tidak damai-damai bang. Nah jangan salahkan pemateri hari ini. Kenapa tidak sampai 10 miliar? Jangan-jangan orang yang di dalamnya belum siap untuk terima 10 miliar. Kalau antum mau tahu contohnya, tanyakan sama kawan Paskas Jambi. Sebelum sampai 9 ton, ya, banyak tak selingan orang ini, banyak tak gesekan-gesekan. Belum 10 ton, dia banyak gesek-gesekan. Akhirnya ada yang masuk, akhirnya keluar, masuk lagi yang baru, nambah jadi kekuatan. Yang bergesekan akhirnya keluar, masuk lagi yang baru, nambah kekuatan. Orang-orang yang masuk nambah kekuatan ini bertambah banyak, akhirnya Allah titipkan amalan besar. Ini 9 ton antum itu, kalau saya pribadi, bukan melihat bagaimana cara antum mengajak orang lain, tetapi bagaimana cara antum memantaskan diri. Kalau antum memantaskan dirinya benar, jangankan 9 ton, 50 ton pun didatangkan sama Allah. Amin. Takutnya baru 9 ton dan mulai sombong. Ya kan? GIB Jambi 9 ton, wah mulai masuk di mana-mana, balik di mana-mana. Lama-lama nyampe. Pakai ser. Dari ngajak ngobrol Pak, cerita aja, ujung-ujungnya lagi. Atau mulai nih naik jadi 10 ton, Allah, wawancara sana, wawancara sini, masuk TV kanan, keluar TV kiri kan, naik jadi 20 ton, mulai sering dia wawancara, sibuk dengan wawancara daripada kata keras, akhirnya 50 ton jadi Fir'aun. Makin kan ini kan kerasnya, belum kirimkan orang lainnya, itulah sering ngurus baik rumah. Maka apa yang harus dipersiapkan? Pantaskan diri. Munzalah datang satu velfire, datang mobil velfire. Kami bukan berebut pakai, berebut menghindar. Tidak enak memakai kendaraan itu. Atau kurang apa ini? Datangkan lagi 1.4. Begitu datang lagi 1.4, saya pribadi dah keluar kota pakai yang ada. Kalau Allah sampaikan lagi tidak bisa mah. Dakwah di Kalimantan Barat sudah mulai harus keliling-keliling. Manusia pada umumnya itu percaya apa yang dia lihat. Akhirnya didatangkan lagi 1.4. Dibagilah sebagai Lukman. Kalau ini pengasuh yang pakai, kalau ini pimpinan, kalau ini direktur. Akhirnya mau tak mau, kalau saya mau beli kendaraan keluar kota, mau tak mau pakai kendaraan itu. Padahal sudah pemilihan. Kenapa? Tak enak. Tak enak, tak nyaman. Karena namanya anak muda ini, dia suka dengan setiap apa. Tapi kalau Allah yang sudah meminta, Allah yang sudah maksud, itu tinggal menjalani sunatullah. Itulah yang penting. Oke, next, Bang. Setelah kita bikin masjid kita tempat kembali, masjid kita ini masjid yang sudah clear fondasinya. Bagaimana suasana yang harus ada di masjid? Nih satu, di masjid Kapal Munzalah itu kita informasikan jadi masjid romantis. Apa romantis? Ramah orang muda, musafir, anak-anak dan tetangga sekitar. Ya sama-sama. Masjid romantis. Masjid romantis. Ramah orang muda, musafir, anak-anak, tetangga sekitar. Masjid romantis. Ramah orang muda, musafir, anak-anak, tetangga sekitar. Takbir. Jadikan masjidnya masjid romantis. Anak-anak muda dikasih job desk. Yang senior jadi pembinanya. Yang pengalamannya banyak jadi pembinanya. Siapa nanti yang akan diisi? Yang anak-anak kecil bikin dia senang lari-lari di masjid. Kapan lari-larinya? Ketika bukan waktu sholat, main di halaman masjid, ada mainan di situ kan. Masjid nyiapin air minum dingin, showcase. Masjid siapin showcase, isi air mineral berapa satu kotak? 20.000, ya kan?
20.000 isi 48. Taruh di situ, di showcase airnya diilat. Nah, gratis untuk siapapun. Orang muda boleh, anak-anak boleh. Anak-anak lagi main layar di luar, haus dia minum. Nah, ini bener, pergi di masjid. Awalnya ngambil air minum dingin, lama-kelamaan pengen ngandung ke dalam masjid, lama-kelamaan dia sholat ini. Apalagi contohnya, masjid dikasih wifi. Nah, di masjid kapal jalan ada wifi-nya, Bang. Kenapa ada wifi-nya? Biar anak-anak bisa datang ke masjid buat online. Kalau kira-kira anak-anak datang ke masjid, auratnya dibuka atau ditutup? Dibuka atau ditutup? Tutup. Yang kedua, bakal nonton yang baik-baik atau yang nakal-nakal? Yang baik-baik. Sekarang wifi dipasangnya di kafe, di warung kopi. Akhirnya anak-anaknya mabar, main game. Bayangkan Pak, kalau wifi-nya pasang di masjid, mabar nggak di masjid? Bisa jadi awalnya mabar, lama-kelamaan dengar orang azan, mabarnya berhenti, dia jadi sholat. Bikinlah program mustahil offline. Masjid Mahabatullah, masjid perdana di Jambi yang mustahil offline. Tersedia jaringan wifi tercepat di dunia dan akhirat. Wah, apa udah di semua. Tersedia fasilitas untuk belajar online. Siapkan regal-regalnya. Orang tua yang bingung nih belajar online, anaknya disuruh ke masjid. Dah masjid ya, wifi-nya kencang. Daripada ada saldo 6 juta, mending 2 juta bayar wifi. Ramai masjidnya. Nanti kita lihat ya. Saya balik dari sini pasar atau kalau tak pasar, jangan nanya ke saya kenapa menjadi kami Baitul Mal belum 10 miliar bang Imam. Wifi kita ada. Gimana Allah mau kasih 10 miliar kayak wifi? Yang mikir-mikir. Maaf ya bang ya. Kawan tim yang cerah dengan Indonesia. Next. Selanjutnya apa lagi? Masjid Lestari. Bersih, sejuk, tertib, aman, wangi sepanjang hari. Ini SOP. Jadi kalau sholat tak ada ceritanya buka-buka pintu Pak, harus tutup. AC 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 7. Jadi ukuran 11 kali 17 satu lantai, AC-nya 7, 2 PK. Yang 6 AC itu 2 PK. Yang satu AC ini imaman, itu mungkin kayaknya 1 PK atau 1,5 PK. Karena kalau 2 PK imamnya takut batal ya. Benar kan? Ini ya. Kenapa dibikin kayak gitu? Itulah izah. Jangan cuma kamar tidurnya dingin. Kalau tidur kamar pengen dingin kan? Pakai AC. Masjid kita pun kasih dingin. Nah, kalau Masjid Mahabatullah, kalau mau 10 miliar, kipas anginnya lepaskan dong. Tak main pakai kipas. Jadi 2 PK, 2 PK, 2 PK, langsung dingin masjid. Tapi jadi kalau nanya bang, kok kami itu 10 miliar, kipas anginnya lepas belum bang? Nanti saya tanya kali. Kipas anginnya lepas belum? Belum, wajar aja. Tidak ada masjid yang Baitul Mal 10 miliar bagi kipas angin. Paham ya? Astagfirullahaladzim. Ini apa? Nah, ini gambarannya ini. Masjid di dalam gang di tengah pemukiman yang 95% warganya non-muslim. Sholatnya sampai ke ruang. Gimana Bang biar warganya itu senang dengan keberadaan masjid? Per 2 minggu kita berbagi uang. Jadi ibu-ibu pada datang ke masjid, dari uang kas masjidnya dibelikan buah, dipotong kecil-kecil. Nah, karena kalau kasih satu buah semangka lumayan nggak modalnya kan? Nah, potong kecil-kecil, bungkus pakai plastik. Anak-anak yang muda-muda, yang gadis-gadis, yang cowok-cowok, keliling ya, bang sana nih, ada 50 rumah, antarkan buahnya. Assalamualaikum Pak, ini dari masjid lagi berbagi buah. Alhamdulillah sekarang bukan cuma buah. Warga sekitar masjid baik muslim maupun non muslim kita kasih beras 10 kg. Semua rumah. Kenapa? Karena kalau dalam sejarahnya Umar bin Abdul Aziz, salah satu yang diberikan manfaat dari Baitul Mal itu adalah non muslim.
Jadi kita praktekkan di sana. Next. Nah, inilah pimpinan Masjid Kapal Munzalah yang dasi jauh itu kayaknya Kiai Haji Lukmanul Hakim. Sebelahnya Ustaz Muhammad Nur Hasan, beliau wakifnya. Beliaulah yang ngasih peluang kepada anak-anak muda masuk ke masjid, ngurusin masjid. Yang di belakang Nur Hasan ada Kiai Haji Beni Sulistyo. Beliau ini aktivis 98. Jadi zaman 98 yang reformasian, ini beliau orang yang aktif di Yogyakarta. Yang di belakang Kiai Lukman namanya Bang EN. Bang EN ini pengusaha, punya 9 perusahaan. Jadi kalau ditanya omset, setelah mindset beliau dirubah, apa yang bisa saya lakukan buat dakwah? Luar biasa omsetnya saya. Jadi sudah tak pusing lagi. Kadang-kadang beliau dapat undangan dakwah di provinsi mana, Bang, ikut pakai kalau saya ikut jalan dengan saudara, tinggal seksnya jauh. Sampai sana ketemu, dapat lagi peluang bisnis. Ini minta doa ini, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Saya dan Bang EN lagi dapat amanah dari salah seorang pengusaha Samalaya Corporation. Insya Allah di minggu ini kita lagi cari lokasi untuk bikin pabrik pizza. Nah, Purwokerto. kita bikinnya di tengah-tengah Sumatera ini, kita bikin di Palembang. Mudah-mudahan nanti produknya sampai di sini. Nah, mudah-mudahan nanti sampai kepada masyarakat Jambi. Mustahil-mustahilnya yang pengen punya usaha nanti disupport dari masjid. Keuntungan yang balik lagi ke masjid, usahanya dari masjid. Tapi pizza 10 ribuan. Kenapa? Karena beliau dedicated sekali. Setiap melihat peluang usaha selalu mau geser ke masjid. Akadnya adalah usaha ini infak produktif. 50% keuntungan akan dipakai untuk manajemen perusahaannya, 50%-nya lagi dipakai untuk dakwah Masjid Kapal Munzalah. Dan beliau sekarang sudah punya outlet, restoran, rumah makan dan sebagainya, itu lebih dari 100 outlet di Pulau Jawa sampai dengan Lampung dan Palembang kalau sekarang. Mudah-mudahan nanti bisa sampai Jambi. Ayo, apa pencapaian material Masjid Kapal Munzalah? Nah, ini beberapa data yang kita ingin sampaikan. Di tahun 2020 dulu bangunan masjid itu nilai asetnya di 2012 hanya 1,5 miliar. Di tahun 2018 nilai asetnya sudah bertambah 15 miliar. Dan di Juli 2020 lebih kurang sekarang 90 miliar. Masjidnya sudah punya umum, dapat wakaf tanah 60 hektar, kendaraan roda 4 yang ada lebih kurang 19 buah. Nah, belum lagi motor, belum lagi unit usaha. Ini yang lagi dikelola di teman-teman. Omset rata-rata Baitul Mal di Juli kemarin masih 5,5 miliar. Kalau sekarang di Februari kemarin alhamdulillah sudah 9 miliar. Lalu jumlah pengelolanya waktu itu 300 personil. Jadi masjid secara tidak langsung menyiapkan lapangan pekerjaan untuk anak-anak muda yang berdakwah. Di sini ada tidak lapangan pekerjaan yang menjadi Mahabatullah? Ada tidak, Pak? Ada tuh sekolahan. Buka Baitul Mal, perlu orang nggak? Perlu orang. Nanti buka lagi awal usaha, bikin usaha air minum isi ulang, perlu orang nggak? Perlu orang. Tiba-tiba atas izin Allah ada fasilitas ambulan gratis, perlu orang nggak? Perlu orang. Akhirnya orang yang memenuhi masjid ini yang memang tiap hari mengurus masjid sesuai dengan keahlian masing-masing. Nah, apa indikator dari masjid ini sekarang? Di Maret 2021 secara dampak ekonomi itu bisa mendistribusikan kebutuhan pangan lebih dari 300.000 santri lewat kegiatan yang namanya Gerakan Infak Beras. Masjidnya di Pontianak, masjidnya di Kalbar, gerakannya sampai di Jambi. Bahkan kemarin ada acara Jambi bersedekah, ternyata bukan hanya di kota Jambi,
Ada jambi, ada uang jambi, ada bungo, mana salah ya? Ada daging jagung, mana salah? Itu diawali dari masjid. Maka bisa jadi nanti dari sini akan ada kegiatan yang tidak lagi bisa mencukupi masyarakat sekitar. Sampai nanti kabupaten lain kegiatan dakwah dari masjid Muhammadullah. Amin. Sekarang punya jajaran di 87 kota, 80 kota, 37 provinsi dengan anak mudanya sekitar 2.500. Alhamdulillah kita punya networking di 450 masjid dan 6.000 ormas. Apa di ormas? Orang masjid. Apa ormas? Orang masjid. Jadi takmir masjid itu kita berjejaring ke sana. Nah, salah satunya Muhammadullah. Yang kemarin kita membuat jaringannya lewat jalur pelatihan masjid Lioner. Nah, inilah kita dapat jejaring. Lalu dari 450 masjid sekarang sudah jadi 100 masjid yang sudah buka Baitul Mal. Ada yang di bulan pertama baru dapat 5 juta rupiah. Bulan depannya naik lagi. Kok kecil Bang? Itulah proses. Bagaimana umat datang ke sini dan yang ngurus harus dalam keadaan damai. Siap mentalnya. 5 juta saya tanya, Bang, kami bulan pertama 5 juta. Berapa sisa akhir bulan? Habis banget, kurang-kurang. Bulan kedua gimana? Naik banget. Asalkan tahu gimana cara menghabiskannya dengan cara yang tepat, insya Allah didatangkan lagi terus. Nah, ini distribusi di Februari. Di 76 kota yang didistribusikan, lebih kurang 772,1 ton beras yang disalurkan. Ini dari salah satu gerakan. Yang kedua ada 307.000 santri, 4.378 pondok dan panti yang dibuka. Ini gerakan sekarang. Next. Ini internasional. Next aja. Lalu bagaimana dampaknya terhadap tenaga kerja? Di bulan Juli 2020 masih 300, di bulan Maret tahun 2021 sekarang ada 480 SPA. Apa itu Bang SPA? Santri penerima amanah. Jadi orang yang dapat amanah dari masjid dengan akad